Gizi seimbang untuk remaja. 1. Pengertian. Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Setiap orang perlu mengkonsumsi aneka ragam makanan kecuali bayi umur 0-6 bulan yang cukup untuk mengkonsumsi air susu ibu. Bagi 6 bulan, ASI adalah satu-satunya makanan tunggal yang penting dalam proses tumbuh kembang dirinya secara wajar dan sehat. Makan makanan yang beraneka ragam sangat bermanfaat bagi kesehatan. Makanan yang beraneka ragam yaitu makanan yang mengandung unsur zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. 2. Prinsip gizi untuk remaja. Pada masa ini terjadi kematangan seksual dan tercapainya bentuk dewasa karena pematangan fungsi endokrin. Saat prosesnya pematangan fisik, juga terjadi perubahan komposisi tubuh. Pertumbuhan yang cepat growth support baik badannya maupun berat badannya. Pada periode growth support, kebutuhan gizi tinggi karena berhubungan dengan besarnya tubuh. Growth support terjadi pada anak perempuan antara 10 dan 12 tahun, anak laki-laki yaitu umur 12-14 tahun. Perempuan growth support tidak selalu pada umur yang sama, melainkan tergantung individualnya. Pertumbuhan yang cepat biasanya diiring oleh pertumbuhan aktivitas fisik sehingga kebutuhan zat gizi pun naik pula. Faktor yang mempengaruhi gizi remaja yaitu ada aktivitas fisik, lingkungan, ekonomi, pengobatan, depresi, dan kondisi mental. Itu sebenarnya ada penyakit. Yang terakhir itu ada stres. Kebutuhan zat gizi seimbang bagi remaja. Yang pertama ada energi. Energi untuk tubuh diukur dengan kalori diperlukan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dihasilkan oleh karbohidrat, protein, lemak. Pada remaja kebutuhan energi menurun karena basal metabolisme dan kegiatan fisik meningkat. Sumber bahan makanannya yaitu beras, singkong, mie, dan lain-lain. Yang kedua ada protein. Peranan protein yang utama adalah memelihara dan mengganti sel-sel yang rusak, pengaturan fungsi fisiologis organ tubuh. Sumber protein utama adalah ikan, daging, ayam, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Lemak. Lemak merupakan sumber energi yang dapat disimpan di dalam tubuh. Sebagai cadangan energi, konsumsi lemak yang berlebihan pada usia remaja tidak dianjurkan karena dapat meningkatkan kadar lemak dalam tubuh, khususnya kadar kolesterol darah, yaitu kalori total, sumber minyak energi, sumber minyak mentega. Serat. Pada manusia usia remaja, serat diperlukan untuk memungkinkan proses buang air besar menjadi teratur dan menghindari penyakit. Serat dapat memberi rasa kenyang dalam waktu lama. Sumber dari serat yaitu didapatkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan yang tinggi serat. Selanjutnya ada mineral. Mineral dibutuhkan remaja diperlukan dalam jumlah sedikit. Peranannya sangat penting dalam berbagai proses metabolisme di dalam tubuh. Kebutuhan mineral di usia remaja sangatlah besar. Masalah gizi pada remaja. Yang pertama itu adalah obesitas. Walaupun kebutuhan energi dan zat-zat gizi lebih
besar pada remaja daripada dewasa. Tetapi ada sebagian remaja yang makannya terlalu banyak melebihi kebutuhan sehingga badannya menjadi gemuk. Aktivitas berolahraga dan melakukan pengaturan pada umumnya makanan yang serat tinggi mengandung sedikit energi. Dengan demikian dapat membantu menurunkan berat badan. Di samping itu, serat dapat menimbulkan rasa kenyang sehingga dapat menghindari ngemil atau makanan kue-kue yang banyak mengandung lemak. Kurang energi kronis. Kurang energi kronis pada remaja badan kurus atau disebut kurang energi kronis. Energi kronis tidak selalu berupa akibat terlalu banyak berolahraga atau aktivitas fisik. Pada umumnya adalah karena makan terlalu sedikit. Remaja perempuan yang menurunkan berat badan secara drastis erat hubungannya dengan faktor emosional, seperti takut gemuk, takut seperti ibunya, atau dipandang lawan jenis kurang seksi. Anemia karena kurang zat besi adalah masalah yang paling umum dijumpai terutama pada perempuan. Zat besi diperlukan untuk membentuk sel darah merah dikonversi menjadi hemoglobin, beredar ke seluruh jaringan tubuh, berfungsi sebagai pembawa oksigen. Remaja perempuan membutuhkan lebih banyak zat besi daripada laki-laki agar zat besi yang diabsorpsi lebih banyak tersedia oleh tubuh. Maka diperlukan bahannya makanan berkualitas tinggi seperti pada daging, hati, ikan, dan ayam. Yang terakhir, 6. Pola makan yang baik untuk remaja, yaitu dengan mengontrol makanan, hindari minuman yang banyak mengandung gula, perasa, dan pewarna buatan, menjaga berat badan, tidur teratur, melakukan aktivitas sehat, terus mengajak otak untuk berolahraga. Dari saya, apabila ada banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.